Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menerima 3 usulan proposal yang memang kita setujui bahwa di pertemuan ini kita akan membahas terkait desain penelitiannya. Sebentar saya buka dulu. Sebelum saya mulai pada pembahasan proposal Anda, saya harap Anda sudah membaca bahan-bahan yang saya berikan di pertemuan ke-6. Sebenarnya ini adalah pertemuan 6 ke-7 ya. Jadi saya minta Anda membaca keseluruhan desain penelitian ini karena tidak mungkin sebenarnya hanya 3 pertemuan kita membahas ini semua, karena di kelas lain saja ini per pertemuan ya, jadi harusnya ini 5 pertemuan plus dengan usulan proposal. Tetapi karena saya masuk terkait dengan desain penelitiannya, maka semua hari ini akan saya bahas sehingga hari ini akan saya hitung menjadi 2 tatap muka. Jadi isinya adalah pembahasan usulan penelitian mahasiswa AKK. Oke, baik, saya ke pertama. Jadi di sini ada mahasiswa atas nama Sylvia Asyara Kadang, di mana temanya adalah hubungan beban kerja terhadap kinerja tenaga perawat di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah AWS Syahrani di masa pandemi COVID-19. Nah, pertama harap diingat ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan sumbernya, tetapi biasanya di sini kalau untuk dalam Indonesia kita itu biasanya akan menyusun judul 12 sampai 14 kata. Ya, sehingga kemudian biasanya lagi kata terhadap itu kita ganti menjadi dengan hubungan beban kerja dengan kinerja tenaga perawat di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah. Sebenarnya lokasi, jadi instalasi rawat inap itu adalah lokasi khusus dari penelitian ini. Instalasi rawat inap RSUD AWS ya. Ini bisa disebutkan atau diterangkan di bagian bab 3, sehingga nanti judul Anda bisa menjadi hubungan beban kerja dengan kinerja. Apakah perlu kata tenaga? Karena sebenarnya tenaga itu lebih kepada definisi umum ya, tenaga kerja bla. Jadi kalau sudah perawat itu sudah profesi kalau menurut saya, sehingga perawat, guru, dosen tidak lagi disebut sebagai tenaga ya. Jadi bukan tenaga dosen, bukan tenaga perawat. Jadi bisa kita kurangin lagi kata-kata kamu, tenaga perawat, kinerja perawat di Rumah Sakit Umum AWS pada di masa pandemi COVID-19. Nah, kalimat ini mungkin diganti reaksinya ya, karena di masa ini rancu ya. Jadi di masa apa? Mungkin lebih baik ada kata pandeminya saja, pandemi COVID-19. Oke, bisa seperti ini. Kemudian baik, ini adalah latar belakang. Nah, ini yang mau diangkat sebenarnya, ini saya kasih masukan aja, nanti silahkan kembali ke dosen-dosen AKK. Anda ini kan temanya adalah, jadi perhatikan keyword Anda. Keyword Anda adalah beban kerja, kemudian beban kerja dengan kinerja ya. Kemudian keyword keduanya adalah perawat di masa pandemi COVID-19. Nah, cari data internasional ya, data internasional terkait variabel dan subjek penelitian. Apa dampaknya, apa dampak impactnya. Kemudian boleh nanti mengangkat kematian nakes di dunia ya, lalu Indonesia, lalu nanti segitiga terbalik itu menuju ke Kaltim. Jadi bicara data dulu ya, kemudian data nasional, data lokal, kemudian lalu nanti Anda akan berbicara variabel-variabel
yang berpengaruh dengan kinerja, khususnya perawat. Jadi ada hasil penelitian terdahulu yang Anda masukkan di dalam latar belakang. Karena kalau saya lihat latar belakang Anda, masukan dari saya adalah Anda tidak mengangkat penelitian rawat inap yang ada di rumah sakit ya, tetapi Anda mengangkat beban kerja yang dimiliki oleh perawat, sehingga harusnya isu itu yang Anda angkat sehingga menguatkan. Jadi nggak perlu seperti ini ya, fungsi rumah sakit, kemudian penyelenggaraan fungsi rumah sakit, ini sangat membuang-buang lembar dalam latar belakang kalau menurut saya ya. Nah ini malah tidak ada saya lihat angka, bahkan Anda hanya mendefinisikan beban kerja. Ini di bab 2 ya Mbak. Oke. Wah ini banyak di bab 2 ini. Jadi yang namanya latar belakang itu data dulu. Nah kemudian yang Anda angkat ini laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur yang memungkinkan menimbulkan dampak pada kinerja perawat. Sebaiknya justru yang Anda masukkan itu adalah beban kerja perawat di Kaltim selama pandemi, laporan ilmiah ya, kemudian perbandingan angka. Jadi perbandingan angka pasien dengan perawat, kemudian boleh laporan-laporan seperti berita yang terpercaya ya, itu masuk di sini untuk menguatkan akhir paragraf terkait penelitian Anda. Nah, apakah ini kualitatif? Jadi hati-hati dengan rumusan masalah itu bisa diawali dengan kata-kata apakah atau bagaimana. Kalau apakah itu akan mengarahkan bahwa ini penelitian analitik kuantitatif ya. Tapi kalau kita menggunakan bagaimana, ini akan mengarah ke kualitatif. Sebenarnya kalau untuk strata S1 jumlah variabel Anda saya anggap kurang ya. Jadi sedikit-dikitnya kita memiliki 2 variabel independen dengan 1 variabel dependen. Jadi ini kurang kalau cuman beban kerja dan kinerja kemudian hanya menganalisis salah satu antar variabel gitu ya. Saya tidak akan mengomentari manfaat, ini bisa saya kembalikan ke dosen AKK-nya saja. Ini kerangka teori yang digunakan. Nah, harap diingat, kerangka teori itu sebaiknya bukan modifikasi. Jadi syarat kerangka teori yang pertama bukan modifikasi, kemudian bukan dari artikel penelitian terdahulu, kemudian kalau hendak menggabungkan, saran saya lebih baik semua kerangka teori ditampilkan, nanti pada kerangka konsep baru dimasukkan variabel-variabel terkait penelitian Anda dengan didasarkan kerangka teori yang ada. Karena kalau seperti ini saya mikirnya nanti baik Manuaba, Griffita, Ilyas, Karayon, dan Gursas itu mengatakan bahwa seluruh variabel ini mempengaruhi kinerja tenaga perawat. Padahal sebenarnya mungkin saja bisa jadi bahwa Griffita, Ilyas, Karayon itu memiliki pandangan yang berbeda terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tenaga perawat. Jadi hati-hati dalam memodifikasi kerangka teori. Jadi kalau saya lebih tidak setuju kalau dimodifikasi ya. Jadi lebih baik kerangka teori aslinya itu yang Anda tampilkan di penelitian Anda, atau pilih kerangka teori yang paling mendekati dengan penelitian Anda. Kerangka konsep bentuknya jangan seperti ini ya. Jadi
kacau ya. Jadi kalau mau bikin kerangka konsep, mendekatilah dengan kerangka teori yang aslinya. Jadi boleh dibuat seperti ini, tetapi nanti ini ada garis putus-putus, ada garis lurus. Jadi garis putus-putus itu menandakan bahwa penelitian yang tidak variabel yang tidak diteliti. Garis lurus tidak putus-putus adalah variabel yang diteliti. Ini bukan kerangka konsep ya. Jadi kerangka konsep tidak bisa dibuat sembarangan ya. Oke, saya coba nanti lihatkan contoh-contoh kerangka konsep dari penelitian terdahulu. Nanti akan saya lampirkan di materi yang di Classroom. Oke, finish berarti peneliti memiliki PR yang pertama adalah Anda perlu menarasikan desain penelitian. Karena saya tidak paham tadi kalau misalnya Anda bilang bagaimana pada rumusan masalah, jangan-jangan ini penelitian kualitatif ya. Desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, kemudian kerangka konsep yang menurut saya tadi harus diperbaiki, definisi operasional, teknik pengumpulan data, teknik analisa data. Harusnya kalian membuat seperti ini dulu ya. Nanti kemudian ada hal-hal yang kurang, itu yang akan saya perbaiki. Jadi kalau desain penelitian, kamu boleh pilih apakah ini merupakan penelitian survei atau observasi, apakah ini penelitian menggunakan pendekatan cross-seksional atau justru kohort ya. Kemudian boleh ditambahkan nanti apakah penelitian ini masuk deskriptif atau analitik, penelitian kuantitatif atau kualitatif. Lokasi dan waktu penelitian harusnya Anda di sini mendefinisikan bahwa lokasinya adalah Rumah Sakit Umum Daerah AWS, dengan lokasi khususnya adalah tadi instalasi rawat inap. Instalasi rawat inap. Harap diketahui bahwa rawat inap di Rumah Sakit AWS itu banyak. Mau rawat inap yang di mana? Ya. Jadi perlu juga nanti Anda membuat pendefinisian seperti itu. Kemudian waktu penelitiannya silahkan dengan simpel, misalnya dari bulan November sampai Januari 2022 misal ya. November 2021. Kemudian populasi sampel. Nah, ini salah satu saran buat Anda. Kalau ternyata populasi Anda adalah perawat di instalasi rawat inap AWS, yang pertama Anda bisa menggunakan stratified. Jadi yang proporsional. Jadi kita akan memilih besar sampel perawat berdasarkan populasi perawat per unit ya. Kamu boleh pakai besar sampel seperti ini. Jadi boleh pakai survei acak seperti ini ya. Ini rumus besar sampel untuk survei acak. Nah, ini. Jadi nanti kamu harus tahu, berarti tugas kamu sekarang adalah mengidentifikasi populasi perawat yang bertugas di instalasi rawat inap. Kemudian ini rumus besar sampel untuk mencari besar sampelnya ya. Kemudian nanti
kamu perlu menentukan teknik samplingnya. Tadi saya di atas sudah membocorkan bisa menggunakan stratified, atau mungkin kalau memungkinkan silahkan menggunakan si random sampling. Kalaupun tidak mau random, tidak apa-apa, siapa tahu Anda memiliki kualifikasi khusus ya, jadi bisa menggunakan purposive. Silahkan nanti dinarasikan saja apa itu simple random sampling atau apa itu purposive. Kemudian tadi kerangka konsep sebaiknya menjelaskan variabel independen dengan dependennya. Kemudian pada bagian definisi operasional harusnya karena kamu sudah tahu kamu akan meneliti beban kerja dengan kinerja ya, sementara sebelum kamu ubah kamu sudah bisa mendefinisikan apa itu beban kerja. Jadi ada definisi beban kerja, kemudian hasil ukurnya mau apa, kemudian skala datanya apa. Ini nanti penting untuk menentukan analisis datanya apa. Sama nanti ada definisi kinerja perawat, kemudian hasil ukur dan skala data. Tadi pengumpulan datanya. Nah, ini rasanya di semester 3, di semester 5 kita sudah pernah bahas. Jadi tanda pengumpulan data itu ada beberapa ya. Ada observasi, ada wawancara, ada kuesioner. Nah, sekarang tugas Anda berarti Anda mencari instrumen terkait beban kerja. Jadi kalau misalnya ini adalah perawat, kita asumsikan bahwa mereka minimal pendidikan D3. Pendidikan D3 itu masuk pendidikan tinggi, berarti kita boleh nanti membagi yang namanya angket. Jadi carilah angket untuk menggali terkait beban kerja dan kinerja perawat. Kalau kinerja ini sebenarnya bisa dilihat dari ini ya, absensi, kemudian performa kerja dan lain-lain. Ini bisa dicari di bahan-bahan K3. Nah, teknik analisis data ini Anda yang pertama harus menguraikan hipotesis. Tadi saya lihat bahwa Anda ingin mencari hubungan, berarti hipotesis Anda adalah hipotesis korelasi ya. Kemudian Anda menentukan skala data. Bisa, kalau saya lihat beban kerja, kemudian kinerja, bisa saja Anda menggunakan data interval rasio. Kemudian tentukan tingkat kesalahan, kemudian confidence interval. Nah, baru nanti Anda akan memilih uji apa yang cocok. Salah satu bocoran kalau mau hubungan korelasi skala data interval rasio, bisa aja Anda menggunakan korelasi Pearson ya. Nanti silahkan Anda menerangkan apa itu korelasi Pearson untuk membuktikan hubungan, kemudian arah hubungan dan besarnya hubungan. Nah, jangan lupa nanti ada daftar pustaka dan lembar angket yang digunakan. Jangan lupa kalau ingin meneliti perawat ya, jadi silahkan menyertakan namanya informed consent. Nah, itu catatan buat Sylvia. Ternyata latar belakangnya masih banyak kurang, silahkan diperbaiki ya Mbak. Baik, yang berikutnya saya coba lihat miliknya Nur Kamilah. Jadi Nur Kamilah, pengaruh aksesibilitas pelayanan kesehatan terhadap pemanfaatan pelayanan pasien BPJS. Jadi hanya satu lagi nih variabel independen dengan dependennya ya. Pertama ya, kata pengaruh itu sudah ada beberapa peneliti atau ahli yang mengatakan tidak diletakkan di awal judul, tidak direkomendasikan ya. Jadi sebaiknya Anda mengubah redaksi. Kemudian tadi terhadap diganti dengan, kemudian paling tidak strata 1 itu punya 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Ini semua kenapa pada masa pandemi ya. Silahkan mengganti redaksi kata-kata pada masa pandemi COVID-19. Ganti redaksi yang lebih baik
Menurut saya ini kurang lah menurut saya. Nah, sama nih. Ini kenapa isinya kayak tinjauan teori ya, Mbak? Jadi sebaiknya awal latar belakang itu Anda berbicara mengenai data aksesibilitas pasien di dunia nasional, baru lokal. Kemudian nanti terangkan variabel-variabel yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan pasien. Baru nanti Anda melihat penelitian terdahulu ya terkait ini, dan hasil penelitian terdahulu itu dimasukkan ke bagian latar belakang. Nah, sama nih, kalau kata-kata bagaimana, saya berpikirnya bahwa kalian sedang berusaha untuk melakukan penelitian kualitatif. Jadi berarti harap diubah. Tujuan umum. Nah, ini padahal tujuannya adalah untuk menganalisis. Kalau menganalisis berarti ini adalah penelitian analitik kuantitatif. Kalau kalimat di judul berubah, ini otomatis berubah ya, karena ini adalah tujuan utama sebenarnya dari penelitian Anda. Modifikasi lagi. Modifikasi. Jadi kalau yang namanya kerangka ya, kerangka berpikir, itu arah hubungan harus jelas. Ditandakan dengan tanda panah. Tanda panahnya nggak jelas. Apakah dimensi aksesibilitas mempengaruhi pemanfaatan atau pemanfaatan yang mempengaruhi dimensi? Ya, arah hubungan harus jelas. Kerangka teori bukan modifikasi ya. Nah, ini ada punya Lepesque dengan Jones. Sebaiknya dimasukkan saja kedua-dua ini, jangan digabung-gabung karena saya pikir ini pasti berbeda. Berarti nanti akses geografis, persepsi kualitas layanan, kesanggupan pengguna. Nah, ini dapatnya dari mana ini? Akses, persepsi, supply, ekonomi masyarakat, demand. Demand tadi, oke, demand dari punyanya Jones ya. Kedekatan, penerimaan, ketersediaan, kesanggupan, kesesuaian. Anda jadi menggabungkan seperti ini ya, padahal belum tentu yang dimaksudkan kesesuaian ini nih kerangka konsep kita bingung dari mana ini, kenapa menjadi demand gitu ya. Pemanfaatan pelayanan kesehatan rumah sakit. Kalau saya jadi Anda sih, ya udah, saya akan memilih dimensi mana saja yang bisa saya ambil datanya untuk nanti saya teliti dihubungkan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan rumah sakit. Kalau seperti ini Anda akan bingung, ini apa, kenapa kesini, ini tidak jelas arah hubungannya, apakah ini sebagai variabel intervening atau variabel antara, ini independennya atau bagaimana. Jadi kerangka konsep juga hati-hati, jangan sampai membuat kebingungan dari reviewer atau penguji. Daftar pustaka. Baik, tugas Anda tadi saya sudah menjelaskan pada Silpi, silahkan membuat bagian-bagian tadi yang saya terangkan pada penelitian Silpi. Jadi untuk siapa ini? Setelah Nur Kamila ada Fitra Purnama yang juga belum membuat kerangka desain penelitian. Silahkan dibuatkan seperti clue yang saya berikan pada penjelasan di usulan proposal miliknya Sylvia ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pertemuan berikutnya adalah saya ingin melihat bagaimana usulan desain penelitian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.